好，咱们开始。诸位尽可做个闲散王，谁赞成？赞成。大哥宅心仁厚，宅心仁厚，谁要进坛？可惜了这杯好酒。胖孙扯，没问出他是奇男。别怠慢了。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Velos Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-130. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 129. Kemarin, Sinan telah melakukan pertemuan dengan Pangeran Ketujuh dan Putri Agung. Tujuan mereka mengundang yang kemari adalah meminta bantuan kepada Sinan supaya dia bisa menjadi pengawal Pangeran Ketujuh pada alam rahasia Singlong. Pangeran lainnya juga telah meminta bantuan dari para penjaga juga. Sinan setuju karena bagaimanapun dia tidak ingin membiarkan kem Harimau Putih bergerak seluasa mungkin. Di saat mereka yang pergi menghadiri perjamuan, Sinan dan Pangeran Ketujuh justru harus dihentikan oleh para penjaga kekaisaran. Pasalnya mereka menduga Sinan ingin melukai Pangeran Ketujuh. Untung saja Jobi Luan datang kemari dan mengingatkan pada para penjaga kalau mereka tidaklah boleh bertindak di luar perintah sang kaisar. Alhasil Sinan dan juga Pangeran Ketujuh pun bisa pergi ke perjamuan antar para pangeran. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertunjukan tengah diadakan pada perjamuan itu, di mana Sinan terlihat begitu menikmati acara ini. Selain ia, di sana juga ada Rong Wezong yang tahu betul kalau Sinan telah melakukan pertunjukan yang luar biasa karena berhasil mengalahkan begitu banyak binatang iblis. Namun Sinan tidaklah membenarkan hal tersebut dan menganggap itu semua hanyalah rumor saja. Sinan baru menyadari kalau di sini juga ada Si Makong, yang ternyata posisi Si Makong di sini cukup kuat. Pasalnya dia memiliki peran besar dalam perputaran bisnis. Mereka juga telah melakukan pencarian mengenai jejak terakhir dari Kaisar Dunia Bawah. Sinan penasaran apakah mereka memiliki sebuah rahasia mengenai Kaisar Dunia Bawah. Namun Rong Wezong juga kurang tahu akan hal tersebut. Mungkin ini juga alasan mengapa Si Makong terus menempel di sisi pangeran pertama, supaya dapat menerima banyak informasi. Pangeran pertama pun diberitahukan sesuatu, yang mana tatapan mereka segera tertuju kepada Pangeran Ketujuh. Sesaat kemudian, pangeran pertama akan segera memulai perjamuan, padahal pangeran kelima masihlah belum datang. Walaupun begitu, dia akan tetap memulainya. 好，咱们开始。 Pangeran pertama memberitahu kepada para saudaranya kalau dia memiliki minuman yang sangat bagus dan sulit untuk didapatkan. Jadi pada malam ini dia akan berbagi bersama para saudaranya. Berhubung pangeran kedua ingin mereka bersikap layaknya saudara, jadi dia ingin mengabulkan hal tersebut supaya mereka ini dapat bersatu. Masing-masing pangeran sudah menerima minuman mereka. Pelayan cantik ini pun menghilangkan klonnya dan segera menempel di pangkuan pangeran pertama. Ia yakin betul jika para pangeran bersatu, maka bukan tidak mungkin dinasti Zhou Timur akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Pangeran pertama juga mengingatkan mengenai legenda kuno keluarga mereka, di mana untuk dapat keluar dari alam Singlong merupakan hal yang tidaklah mudah, bahkan hampir tidak mungkin. Jadi dia menyarankan mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik. Sebab sebagai yang tertua, dia tidak ingin melihat adik-adiknya terluka. Ia menyarankan untuk tidak terlalu bersusah payah dalam ujian nanti, karena bagaimanapun kedepannya dialah yang akan menjadi kaisar selanjutnya. Ia akan tetap membagi beberapa wilayah kepada saudaranya, karena pangeran pertama ingin fokus pada urusan negara saja. Ia mempisahkan mereka untuk bersantai saja menikmati status sebagai seorang pangeran. Pangeran pertama pun mulai mengangkat gelasnya dan mengajak para saudaranya untuk memberikan dukungan kepadanya. Selain itu, dia ingin melihat apakah ada yang menolak.
Pada awalnya, para pangeran hanya diam saja, hingga pangeran ketujuh menolak saran dari kakaknya tersebut. Karena dia sadar betul, tidaklah mungkin pangeran pertama sebaik ini. Dia pasti memiliki niatan jahat kepada mereka. 莫要学困兽犹斗了吧？诸位尽可做个闲散吧。谁赞成？赞成。大哥宅心仁厚。宅心仁厚。 Terlebih lagi, semua pangeran tahu betul mengenai apa yang telah dia lakukan kepada pangeran keempat. Jadi kedepannya bisa saja pangeran pertama melakukan pembantaian yang sama kepada mereka. Pangeran pertama tentu kesal karena dia sudah mengatakan kalau kematian Lao Shi sama sekali tidak berhubungan dengan dirinya. Ia juga meminta Xiaoxi agar tidak berbicara sembarangan karena ia bukannya tidak berani untuk menyentuhnya. Akan tetapi, Xiaoxi tahu betul apa yang dia alami sebelumnya merupakan ulah dari kakaknya. Bahkan alasan pangeran kelima tidak hadir juga berkaitan dengannya. Kemungkinan besar pangeran pertama sudah menghabisinya. Pangeran pertama pun semakin kesal akan tuduhan tersebut. Pangeran kedua mencoba untuk menenangkannya, karena bagaimanapun Xiaoxi masihlah terlalu muda, jadi tidak dapat menahan dirinya. Terlebih lagi mereka semua saudara, lantas untuk apa juga mereka saling menghabisi satu sama lain. Pangeran keenam juga meminta Xiaoxi untuk menahan dirinya karena dia juga tahu mengenai apa yang kakak mereka lakukan. Ia pun berusaha untuk menenangkan pangeran pertama agar tidak tenggelam dalam amarahnya. Lebih baik mereka bersulang. Akan tetapi, Xiaoxi tidaklah sudi dan melemparkan gelasnya kepada kakaknya. Si Ma Kong segera bertindak karena sangat disayangkan jika anggur ini dibuang. Pangeran pertama mencoba untuk tidak memperdulikan Xiaoxi dan berniat untuk memberikan hukuman langsung kepadanya melalui si Ma Kong. Rong Mezong memintanya untuk berhenti karena yang dia lawan itu merupakan Sinan. Alhasil si Ma Kong seketika saja ketakutan karena tidak mengetahui hal itu. Untuk bisa menghindari masalah ini, si Ma Kong berpura-pura sakit perut. Ia memberitahu hal ini kepada pangeran pertama, jadi dia meminta izin untuk pergi ke toilet dulu. 谁要进他？可惜了这杯好酒。胖孙成啊，没闻出他是奇男。别怠慢。哎呦，这刚刚吃坏了肚子。Pada akhirnya, pangeran pertama pun tidak bisa memberikan perintah kepada si Ma Kong dan mengutus bawahan lainnya untuk mengurus masalah ini. Dia tahu betul kalau Sinan telah diangkat menjadi seorang jenderal kebanggaan dari kekaisaran. Jadi atas pencapaian yang Sinan dapatkan sebagai perwakilan dari Camp Macan Putih, dia pun ingin bersulang untuk menghormati bakat hebatnya. Akan tetapi gelas yang dia lemparkan dengan sangat mudah ditahan oleh Sinan, yang seketika saja membuat mereka terkejut. Sinan berterima kasih atas pemberiannya dan dia juga akan bersulang kembali dengannya. Cangkir yang Sinan lemparkan memiliki kekuatan darah phoenix, yang mana hal itu tidaklah dapat ditahan oleh pria tersebut dan mengakibatkan dia harus terpental. Pangeran pertama seketika saja terkejut dengan kekuatan Sinan. Begitu pula dengan pangeran kedua, karena ia sudah cukup lama tidak melihat api phoenix abadi. Sudah seperti ini, jadi Xiaoxi mengajak Sinan untuk pergi dari tempat ini. Pangeran pertama sendiri tidaklah menduga kalau Duan Xing atau Sinan akan sekuat itu. Sepertinya dia harus memikirkan rencana lain. Di sisi lain terlihat kalau Jenderal Wei penasaran mengenai apa yang terjadi karena dia mendengar kebisingan pada perjamuan itu. Nah, ternyata sejak tadi Jiang Bilan tengah mengawasi mereka. Sinan pun menyadari hal tersebut dan sadar betul kalau Jiang Bilan berada di sekitaran tempat ini. Dia pun mencari ke sana kemari dan akhirnya menemukan jejaknya. Sinan pun pamit untuk pergi menemuinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.